Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Agak ngantuk Pak. Udah sarapan tadi Zakri? Belum Bapak. Kenapa tidak sarapan? Gak ada jajan Pak. Habis ini langsung keluar istirahat, beli makan ya. Gak sekarang Pak. Nanti. Baiklah. Yang pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah, yang mana Allah telah memberi kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat mengayunkan kaki, mengayunkan tangan ke dalam kelas yang kita cintai ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana yang Anda tahu, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebagaimana firman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berbunyi an-nadzafatul minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bapak dulu waktu kuliah pernah mendengar cerita dosen Bapak, yaitu tentang bersuci, yaitu tentang operasi sesar. Tahu anak-anak operasi sesar itu gimana? Tidak Bapak. Operasi sesar itu seperti saat melahirkan perut ibu kita itu dibelah atau dioperasi menggunakan bius. Oke Bapak. Nah, supaya Ananda yang perempuan tidak merasakan sakit itu, lebih baik bersuci. Bersuci yaitu mulai dari hal-hal kecil, misalnya gunting kuku, bersampo, gunting rambut dan lain-lain. Yang terpenting yaitu bersuci dubur dan dubul, bagian depan dan bagian belakang, karena sudah ada penelitiannya. Sarang penyakit yang pertama kali yang banyak ditemukan yaitu pada dubul dan dubur. Penyebab salah satu operasi sesar juga saat bersihkan dubul dan dubur ini. Maka dari sebab itu, mari kita bersucikan diri kita baik dari hadas maupun najis. Baiklah, Bapak akan menerangkan secara rinci apa itu toharoh. Pengertian toharoh yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu toharoh yutohiru toharoh, yang artinya bersuci. Tidak ada lagi definisi toharoh yang lebih singkat daripada bersuci. Bersuci ini adalah tingkat paling rendah dalam pengertian toharoh. Secara istilah, toharoh adalah mensucikan diri dari hadas dan najis, baik itu kecil maupun besar, yang meliputi pakaian, tempat kita tinggal, dan benda-benda yang kita bawa di badan. Beberapa alat untuk bertoharoh. Yang pertama yaitu air. Bagaimana yang kita tahu, air ini adalah alat satu-satunya yang baik untuk bersuci. Salah satunya untuk bersuci. Yang kedua yaitu daun. Dalam bersuci ini tidak bisa semua daun digunakan. Jangan pula kita menggunakan daun untuk bersuci yang daun gatal-gatal. Bukannya bersuci, malah bikin gatal-gatal. Yang ketiga yaitu menggunakan tisu. Nah, biasanya di negara-negara luar banyak itu masyarakat menggunakan tisu untuk bersuci atau bertaharoh. Yang ketiga menggunakan batu yang licin atau bersih. Anak-anak Bapak ada yang tahu beberapa macam-macam air? Tidak Bapak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan beberapa macam air. Yang pertama, air mutlak. Coba Ananda Zakri sebutkan apa saja macam-macam dari air mutlak atau air yang
belum bercampur dengan apapun. Baik Bapak, yang saya ketahui air hujan, air salju, air sumur, itu aja Bapak. Nah, baiklah Ananda, itu masih kurang karena air mutlak itu terbagi atas 7. Yang pertama air hujan. Air hujan di sini itu langsung dari langit. Nah, yang kedua yaitu salju. Biasanya di negara-negara Eropa, nah, itu menggunakan salju. Yang kedua embun. Yang ketiga embun, maksud Bapak yang ketiga. Yang keempat air laut. Nah, seperti yang misalnya bapaknya nelayan, nah itu biasanya ia bersuci atau berwuduk menggunakan air laut. Yang selanjutnya air zam-zam. Yang selanjutnya mata air. Nah, biasanya kita bersuci biasanya menggunakan mata air atau apa namanya itu? Atau sumur. Bisa juga itu sumur. Yang selanjutnya air sungai. Air sungai di sini lihat dulu apakah ada bebek-bebek yang berenang. Nah, itu jangan digunakan untuk bersuci. Kita lanjut ya Ananda, yaitu yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal, apakah ada yang tahu apa itu air mustakmal? Tidak Bapak. Air mustakmal itu yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, atau air mustakmal ini sendiri. Air mustakmal itu yaitu air yang telah digunakan atau kita pakai untuk menghilangkan najis meskipun rasa atau warna dan baunya tidak berubah. Air mustakmal ini tidak dapat digunakan untuk bersuci karena tidak bisa mensucikan zat lain, karena fungsi awalnya adalah sebagai air yang suci mensucikan. Namun setelah dipakai, fungsi tersebut menjadi hilang dan berganti menjadi air mustakmal atau air hasil atau bekas dari sucian tersebut. Meskipun air tersebut masih tetap dalam kondisi dan karakter awal dari sebuah air, tetapi tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun jika air mustakmal ini tersedia dalam jumlah yang banyak sehingga mencapai 2 kula, dari Ananda apakah tahu berapa itu 2 kula? Tidak Bapak. 2 kula itu sama dengan 216 liter. Jika dalam berbentuk bak, maka besarnya 60 kali 60 cm. 60 kali 60 kali 60 cm. Yang terakhir yaitu air mutan najis. Ananda apakah tahu itu air mutan najis? Tidak Bapak. Air mutan najis ini sendiri yaitu air yang telah tercampur oleh najis. Apapun bentuk najisnya, itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Air mutan najis ini kan kita bertaharoh untuk bersuci, untuk mensucikan diri. Masa kita bertaharoh menggunakan air yang sudah mengandung najis? Itu sangat tidak masuk akal dan tidak logis. Yang terakhir yaitu hikmah dari kita bertaharoh. Salah satu hikmah bertaharoh yaitu lebih awet muda. Dari Ananda emang tidak ada yang mau awet muda gitu? Mau Bapak. Sangat mau Pak. Kan banyak itu zaman sekarang umur masih muda, muka udah tua. Sedangkan orang-orang dahulu umurnya udah tua tapi masih kelihatan aura-aura mudanya itu. Itu salah satu sebabnya yaitu rajin bertaharoh atau bersucikan diri. Iya Bapak. Udah jam berapa ini anak-anak? Udah mau istirahat ya? Iya Bapak. Ya Pak. Baiklah, kelihatannya Ananda sudah banyak yang lapar. Nampak belum sarapan pagi. Ya Pak. Besok jam berapa kita masuk Pak? Besok masuk mungkin jam 7:30 lagi anak-anak seperti biasa. Coba. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak yaitu tentang materi toharoh. Coba. Mengertikan dari
beberapa materi yang Bapak jelaskan, yaitu yang pertama definisi toharoh, yang kedua macam-macam air, air mutlak, air mutanajis, air mustakmal, Ngerti Pak. alat toharoh, air, tisu, batu, dan sebagainya. Siap Bapak. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai tentang toharoh ini? Tidak Pak. Baiklah, karena semakin banyak yang lemas dan tidak ada suaranya lagi, kita akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.